Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Firda Rahma Putri Purwande dari Teknik Sipil Angkatan 2020 akan menjelaskan SNJ Mekanika Fluida tahun 2021. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Tangki air dengan penampang berbentuk lingkaran seperti pada gambar 1 diisi melalui penampang 1 dengan kecepatan V1 sama dengan 5 meter per sekon dan melalui keran 3. Nah, di sini diketahui V1-nya sama dengan 5 meter per sekon, dan diketahui juga diameter lubang satunya itu 50 mm. Kita ubah ke meter jadi 0,05 meter. Dan diameter lubang 2-nya itu 75 mm atau 0,075 meter. Yang A, jika ketinggian airnya konstan, tentukan aliran masuk Q3 ketika kecepatan keluar V2 sama dengan V1. Nah, ketika V1 sama dengan V2 sama dengan 5 meter per sekon, kita harus mencari Q3, yaitu bisa mencari dengan persamaan kontinuitas, di mana Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Didapatkan Q1 sama dengan 0,00982 meter kubik per sekon, dan Q2 0,02209 meter kubik per sekon. Nah, karena ini pipa bercabang, jadi kita bisa mencari Q3 itu dengan cara Q1 plus Q3 sama dengan Q2, atau Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Didapatkan Q3 sama dengan Q2 min Q1, hasilnya 0,01227 meter kubik per sekon. Nah, untuk yang B, jika aliran masuk Q3 dihentikan dan diameter tangkinya itu 1,5 meter, tentukan laju perubahan ketinggian air. Nah, untuk yang B ini, jika Q3-nya itu sama dengan 0 atau dihentikan, maka ditanyakan laju perubahan ketinggian air. Jadi, kita mencari laju perubahan dari yang airnya tadi misalnya full, jadi laju perubahan untuk turun itu berapa. Nah, karena tadi pada soal A itu udah diketahui Q1, Q2, dan Q3-nya, jadi kurangnya air yang keluar itu sama dengan Q3 pada soal A, yang diketahui 0,01227. Nah, untuk mencari laju perubahan ketinggian airnya sendiri, kita bisa bagi Q3 yang tadi yang di awal atau volume awalnya, yaitu 0,01227 dibagi dengan luas penampang tangkinya. Dengan D-nya 1,5 meter. Didapatkan laju perubahannya yaitu 0,00694 meter per sekon. Lanjut ke nomor 2. Debit air 250 liter per sekon mengalir dalam pipa dari A yang berdiameter 30 cm ke B yang berdiameter 15 cm, seperti pada gambar 2. Nah, tinggi tekanan di B itu 2,5 kg per cm kubik, persegi. Dan jika kehilangan energi dari A ke B diabaikan, hitung tinggi tekanan di A. Nah, di sini juga diperintahkan untuk menggunakan dalam satuan SI. Jadi, tadi diketahui debit airnya itu 250 liter per sekon. Kita ubah jadi satuan SI menjadi 0,25 meter kubik per sekon, atau 250 ini dibagi dengan 1000. Nah, untuk diameter lubang A-nya sendiri 30 cm, jadi 0,3 meter. Dan diameter lubang B-nya 15 cm, jadi 0,15 meter. Lalu untuk tinggi tekanan di B itu 2,5 kg per cm kuadrat. Kita harus ubah ke satuan kilogram per meter kuadrat. Maaf, ini salah penulisan. Jadi didapatkan 25.000 kg per meter pangkat 2. Nah, seperti di PPT itu ada satuan meter air.
Nah, untuk merubahnya itu kita harus bagi dengan ini, massa jenis dari air. Jadi kita bagi 25.000 dibagi 1.000, jadi 25 meter air. Lalu diketahui juga datum dari A-nya ini 30 meter dan datum dari B-nya 20 meter. Ditanya tinggi tekanan di A. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus dari persamaan kontinuitas lagi, yaitu Q sama dengan luas penambang dikali kecepatan. Jadi kita bisa mencari kecepatannya, yaitu Q dibagi A, didapatkan kecepatan A itu 3,5367 meter per sekon dan kecepatan B 14,147 meter per sekon. Lalu untuk mencari tinggi tekanan di A, kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli. Dengan rumusnya seperti ini. Nah, kita bisa pindahkan ruas untuk tinggi tekanan di A menjadi ZB plus tinggi tekanan B plus VB kuadrat per 2G min ZA min VA kuadrat per 2G. Didapatkan untuk tinggi tekanan di A yaitu 24,5631 meter air atau jika mau diubah ke kilogram per meter kuadrat, kita bisa kalikan dengan 1000. Jadi 24563,1 kg per meter kuadrat. Lanjut ke soal nomor 3. Air di bawah tekanan pengukur 30 kPa mengalir dengan kecepatan 5 meter per sekon melalui siku-siku yang memiliki diameter seragam 250 mm. Tikungan terletak dari timur menikung ke arah selatan dengan asumsi tidak ada penurunan tekanan. Berapa besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada tikungan? Nah, diketahui tekanannya 30 kPa, kecepatannya 5 meter per sekon, dan diameternya sama 250 mm, jadi 0,25 meter, dan karena tadi siku-siku, maka tetanya itu 90 derajat. Ditanya besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada tikungan. Nah, untuk mencari gayanya sendiri, karena dia asumsi tidak ada penurunan tekanan, maka rumusnya itu rho dikali luas penambang dikali kecepatan. Nah, untuk gaya ke arah X-nya, kita bisa cari dengan rho dikali luas penambang, kecepatannya V min V cos theta. Didapatkan yaitu gayanya 245,3125 kN dengan asumsi positif ke kanan. Nah, untuk gaya Y-nya, kita bisa cari rho dikali A dikali V sin theta. Didapatkan 245,3125 kN dan arahnya ke atas. Untuk resultannya sendiri, karena tadi tetanya 90 derajat, kita bisa cari dengan akar FRX kuadrat plus FRY kuadrat. Didapatkan 245,3125 akar 2 kN, arahnya ke kanan atas. Lanjut ke nomor 4, tentukan debit maksimum pada bendung ambang lebar dengan panjang 40 meter dan tinggi 1 meter dengan ketinggian air 0,75 meter di atas ambang. Ambil koefisien debit sebagai 0,6. Tentukan juga debit baru di atas bendung dengan mempertimbangkan kecepatan awal. Saluran di hulu bendung berbentuk persegi panjang dengan lebar 40 meter. Nah, diketahui B-nya atau lebarnya itu 40 meter, tingginya 1 meter, koefisien debitnya 0,6, dan ketinggian airnya 0,75 meter di atas ambang, atau H-nya ini 0,75. Dan ditanya debit maksimum dan debit baru. Nah, untuk mencari Qmax-nya sendiri, kita bisa menggunakan rumus di PPT materi yang ambang. PPT ini, Nah, di PPT yang ini, PPT yang materi ambang, kita bisa mencari rumusnya itu
Nah, ini, dengan rumus ini, kita bisa mencari Kmax-nya, yaitu 2/3 akar 3 dikali koefisien debit, dikali lebar, dikali akar 2G, dikali H pangkat 3/2. Didapatkan Kmax-nya 26,5767 meter kubik per sekon. Nah, untuk mencari Ki baru, kita memerlukan kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa cari dengan Ki per A, didapatkan 0,664 meter per sekon. Lalu kita mencari Ki baru, yaitu dengan rumus 2/3 akar 3 dikali koefisien debit, dikali lebar, akar 2G, dikali H plus V kuadrat per 2G pangkat 3/2, min V kuadrat per 2G akar 3/2, pangkat 3/2. Maka didapatkan Ki barunya itu 27,642 meter kubik per sekon. Lanjut ke nomor 5. Air mengalir dari tangki melalui lubang A dengan diameter 20 cm dan lubang B diameter 12,5 cm. Penurunan total muka air 1A, B meter. Koefisien debit kedua lubang yaitu 0,65. Dengan mengabaikan kecepatan awal, tentukan tinggi H1 dan H2 dan debit maksimum. Nah, untuk A-nya sendiri yaitu angka terakhir NIM, dan B-nya angka kedua terakhir NIM. Nah, karena angka terakhir NIM-ku 0 dan angka kedua terakhir NIM-ku 0, maka untuk penurunan total muka air yaitu 10 meter. Nah, untuk D1-nya diubah ke meter jadi 0,2 meter, D2-nya 0,125 meter, dan koefisien debitnya 0,65. Nah, untuk menjawabnya, yaitu karena penurunan air ini konstan, atau merupakan aliran steady, maka H1 plus H2-nya ini sama dengan atau H1 plus H2 itu sama dengan penurunan total muka air itu. Dan karena penurunannya konstan, maka Ki pada A itu harus sama dengan Ki pada B. Jadi kita bisa cari dengan rumus Ki melalui lubang, rumus debit melalui lubang, yaitu koefisien debit dikali A akar 2GH. Kita bisa cari dan mendapatkan H2-nya itu 8,686 meter. Lalu kita bisa substitusikan H2 tadi ke rumus ini, H1-nya sama dengan 10, min H2. Didapatkan H1 itu 1,314 meter. Nah, untuk mencari debit maksimum, kita bisa substitusi dari hasil H1 dan H2 ke rumus awal. Jadi, Kmax-nya itu 0,09 akar H1 atau 0,035 akar H2. Nanti hasilnya akan sama aja. Jadi, didapatkan Kmax 0,103 meter pangkat 3 per sekon. Lanjut ke nomor 6. Venturometer dipasang dengan sudut kemiringan sumbu 10 derajat terhadap garis datum. Diameter pipa besar 50 cm dan diameter leher 15 cm. Panjang titik 1 dan 2 yaitu 40 cm. Pipa U berisi air raksa dengan rapat massa spesifik 13,6 digunakan untuk mengukur aliran minyak dengan rapat massa spesifik 0,9. Yang A, hitung debit minyak jika beda tinggi bacaan pada pipa U atau X-nya itu 10 cm, dan B, berapa nilai X jika debit minyak 3000 liter per menit. Nah, diketahui tadi θ-nya itu 10 derajat, D1-nya atau diameter pipa besarnya itu 50 cm atau 0,5 meter, dan diameter lehernya atau D2-nya itu 15 cm atau 0,15 meter. Lalu L-nya panjang dari titik 1 dan 2-nya itu 40 cm atau 0,4 meter. Lalu rapat massa spesifik dari air raksa yaitu 13,6
dan rapat spesifik dari minyak sendiri itu 0,9. Nah, di sini kebetulan koefisien debitnya itu nggak diketahui. Jadi, aku ambil koefisien debit 0,973 itu dari contoh soal di PPT ini. Kebetulan sama-sama venturimeter miring dan mengalirkan minyak. Jadi, kemungkinan besarnya itu koefisien debitnya itu sama. Nah, kalau misal koefisien debitnya itu nggak diketahui, seharusnya kita bisa mencari dengan dari nilai debit sebenarnya dari alat ukur rotameter dibagi dengan nilai debit venturi. Tapi karena nggak diketahui semua juga, jadi aku pakai koefisien debitnya 0,973. Lalu untuk mencari debit minyaknya, kita pertama harus mencari perbedaan tinggi tekan. Dengan rumus perbedaan tinggi tekan untuk venturimeter miring yaitu X dikali rapat massa spesifik dari air raksanya per rapat massa spesifik dari minyak. Min 1 ditambah L sin theta. Nah, untuk rumus perbedaan tinggi tekan ini setiap venturimeter beda-beda ya, tergantung jenis venturimeter. Ada venturimeter horizontal, vertikal, dan yang miring. Lalu didapatkan perbedaan tinggi tekannya itu 1,481 meter. Dan untuk mencari H-nya sendiri, itu bisa dengan rumus perbedaan tinggi tekan min L sin theta. Maka kita masukin aja 1,481 min L-nya 0,4 sin theta-nya 10. Jadi didapatkan H-nya itu 1,411 meter. Lalu kita bisa mencari luas penampang 1 dan luas penampang 2-nya, yaitu didapatkan luas penampang 1 dengan diameter 0,5 didapatkan hasilnya 0,196 meter kuadrat, dan luas penampang 2 dengan diameter 0,15 didapatkan 0,0177 meter kuadrat. Lalu untuk mencari debitnya, debit pada venturimeter itu dengan rumus koefisien debit dikali A1 kali A2 akar 2GH per akar A1 kuadrat min A2 kuadrat. Bisa kita masukin aja koefisien debitnya 0,973, A1-nya 0,196, A2-nya 0,0177, G-nya 9,81, dan H-nya 1,411 meter. Didapatkan debitnya sama dengan 0,091 meter kubik per sekon. Lalu untuk yang B kita disuruh untuk mencari nilai X jika debit minyaknya itu 3000 liter per menit. Nah, untuk debitnya sendiri kita harus rubah ke satuan meter kubik per sekon, yaitu 3000 dibagi 60.000 sama dengan 0,05 meter kubik per sekon. Nah, karena di sini kita disuruh untuk mencari X, maka pada saat menghitung tinggi tekan, perbedaan tinggi tekannya, variabel X-nya itu tetap ada. Didapatkan 14,1 X plus 0,069 meter. Lalu kita bisa substitusi ke rumus H-nya, jadi didapatkan H-nya itu 14,1 X meter. Lalu kita bisa substitusi H-nya ini ke rumus debitnya, dan didapatkan X-nya sama dengan 0,0302 meter. Nah, sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.